Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini akan kami bacakan warta lisan pada hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Ucapan selamat datang. Majelis Jemaat GKI Kambangan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam kebaktian hari ini kepada segenap anggota Jemaat GKI Kambangan. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sini. Kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari sungguh sangat berarti. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari memerlukan pelayanan lebih lanjut, dipersilakan datang ke kantor gereja setelah kebaktian ini atau tiap hari kerja atau dapat menemui majelis jemaat. Kebaktian pada hari ini, Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021, akan dilayani oleh Pendeta Claudius Lysias Sutrisno. Warta selanjutnya, kewajiban-kewajiban yang belum terbayar, kewajiban-kewajiban GKI Kambangan. Kewajiban TJBSW sebesar Rp46.853.000, tabungan emeritus Pendeta Claudius Lysias Sutrisno sebesar Rp175.510.000, total Rp212.383.200. Persembahan. Selama masa pandemi COVID-19, maka untuk persembahan, baik persembahan rutin mingguan maupun bulanan, perpuluhan dan ucap syukur dapat diberikan melalui transfer ke gereja ke rekening Bank Danamon Cabang Solo atas nama Heru Sutopo 67173836. 2. Melalui GoPay MJ GKI Kambangan. Dan ketiga, diambil di rumah anggota diambil di rumah anggota jemaat oleh anggota majelis atau sebelumnya menghubungi via sekretaris majelis dengan nomor 0817 06 35527. Warta selanjutnya merujuk pada pesan pastoral ke-6 yang dikeluarkan oleh BPMASW GKI terkait pandemi COVID-19, maka ibadah minggu diselenggarakan melalui rekaman, live streaming, dan ibadah keluarga. Ibadah minggu secara on-site diliburkan. Kegiatan masa Paskah tahun 2021. Perayaan masa Prapaskah sampai dengan Paskah GKI Kambangan 2021 dengan tema besar Menjadi Manusia Paskah. Bisa dibaca di warta yang sudah diberikan melalui WA kepada jemaat. Demikianlah warta jemaat tanggal 21 Februari tahun 2021. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelangi merupakan goresan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Banyak orang mengartikan warna merah sebagai gambaran sebuah energi yang kuat, jingga memberikan kesan hangat
semangat. Kuning menggambarkan keceriaan. Hijau adalah warna alam dan membawa suasana yang santai. Biru yang menenangkan dan membangkitkan kepercayaan. Nila menggambarkan warna di mana adalah sebuah idealisme dan mengantarkan kita pada introspeksi diri. Ungu memancarkan kebijaksanaan dan visioner. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umat. Pelangi sebagai busur yang tak putus mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak terputus. Kita masuki ibadah Minggu Prapaskah yang pertama dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah yang senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu walaupun tidak berubah, telah melindung abadi kekal. Setiamu Tuhanku memenuhi hatiku, setiap pagi bertanda jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas beras. Musim yang panas, penghujan tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama orang memuji bersaksi akan setiamu yang tak berselang. Setiamu Tuhanku memenuhi hatiku, setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas beras. Kita memasuki ibadah Prapaskah pertama dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga.
Janji Tuhan Allah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup umat manusia. Dia yang adalah Allah selalu menolong kita dimanapun serta kapanpun. Mazmur 25 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus Penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Ibu, Bapak, Saudara sekalian dan anak-anak yang dikasihi Tuhan berada di rumah masing-masing. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada saat ini, marilah dengan rendah hati kita datang mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari saya hantarkan untuk menaikkan doa pengakuan dosa kita. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dalam situasi apapun, kami diajarkan oleh Tuhan untuk selalu bersukacita, selalu bersyukur, karena rencana Tuhan selalu baik bagi kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Namun di sisi lain kami juga menyadari akan keterbatasan, akan kelemahan kami, bahkan ketidakmampuan kami Tuhan di dalam menanggapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni bila dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari-hari di minggu yang lalu masih belum seturut dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menaruh pengharapan kami di dalam perjanjian Allah yang sudah dinyatakan dari sejak purbakala, dari sejak zaman para bapa leluhur kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu ini. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni ya Tuhan, bila kami telah mengecewakan Tuhan, melukai Tuhan, juga berbuat salah terhadap sesama kami. Tuhan ampuni kami, supaya hidup kami dikuduskan, boleh diperkenan oleh Bapa sendiri. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin.
Mari kita sambut berita anugerah. Kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan, namun jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan anugerah-Nya. Sebagaimana sabdanya yang terdapat dalam Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ikutilah saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari Ibu, Bapak, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca serta merenungkan sabda Tuhan, dengan kerendahan hati kita datang pada Tuhan memohon tuntunannya dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang dengan rendah hati. Kami selalu rindu untuk bisa mengikut Tuhan dengan segenap hati. Kami rindu Tuhan memberkati di dalam kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Melalui Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk boleh menghayati, boleh mengerti, serta diberi kesetiaan oleh Tuhan, supaya kami dengan sungguh-sungguh melaksanakan sabda-Mu dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari kita bersama buka Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus 1, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-15. Injil Markus 1 ayat 9 sampai dengan 15. Silakan Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak di rumah bisa menyimaknya. Saya akan membacakan untuk kita. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia di padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana
di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan yang memelihara dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Shalom, Ibu, Bapak, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan yang masih beribadah dari rumah masing-masing. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan apapun, mari kita selalu belajar untuk mengucap syukur sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa pada minggu ini kita sudah memasuki masa Prapaskah. Kalau kita masih ingat, tahun lalu 2020 kita juga sudah memasukinya dalam situasi, dalam kondisi COVID-19, yaitu pandemi virus corona. Dan pada saat ini kembali kita memasuki masa Prapaskah yang kemarin hari Rabu kita sudah mengawali dengan ibadah Rabu Abu, juga dalam kondisi yang masih pandemi COVID-19. Artinya bahwa sudah setahun kita mengalami pandemi COVID-19 tersebut. Namun janganlah putus asa, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian. Kita terus semangat, kita harus terus dan tetap memohon penyertaan Tuhan supaya pandemi ini dapat segera berakhir. Mari kita perhatikan firman Tuhan pada saat ini. Next untuk PowerPoint-nya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pada masa Prapaskah merupakan suatu kurun waktu bagi gereja mempersiapkan diri dalam menghayati kematian sampai peristiwa kebangkitan Kristus dalam kurun waktu 40 hari. Nah, kalau kita berbicara kurun waktu 40 hari itu mulai kapan sampai kapan? Nah, perhitungan kita 40 hari itu dimulai sejak ibadah Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi. Tapi hari Minggu tidak kita hitung untuk memasuki masa puasa itu. Jadi 40 hari masa untuk kita memasuki persiapan sebelum perayaan Paskah itu selama 40 hari. Kenapa hari Minggu tidak melakukan puasa? Ya, karena hari Minggu adalah hari kemenangan, hari sukacita bagi kita orang Kristen. Sehingga kita pada hari Minggu tidak perlu puasa, tapi yang wajib itu adalah ibadah. Sekalipun ibadahnya itu sampai saat ini kita masih secara daring atau berada di rumah masing-masing. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya kita dapat berpengharapan dalam perjanjian Allah sebagaimana tema ibadah kita pada saat ini yang kita gumuli, yaitu berpengharapan dalam perjanjian Allah. Firman Tuhan
yang kita baca, kita perhatikan pada saat ini dari Injil Markus 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-15. Next itu. Nah, kita melihat di sini ada dua hal. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hidup berpantang dan berpuasa. Itu kalau kita mengambil inti sari dari firman Tuhan yang kita baca dari Injil Markus 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-15. Apa maksudnya hidup berpantang dan berpuasa? Sebelum Yesus memulai pekerjaannya melayani banyak orang, memberitakan firman Tuhan, Yesus juga menjalankan berpuasa, berpantang. Sekalipun bagi kita, berpuasa bukanlah kewajiban, bukan dalam rangka mencari amal untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi berpuasa, berpantang merupakan hal yang baik, yang bisa membantu untuk menumbuhkan iman kita. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan berpuasa setidaknya kita bisa semakin berempati terhadap orang lain, saudara-saudara kita yang kelaparan karena kurang makan atau tidak bisa makan. Dan ketika kita juga berpuasa, kita bisa semakin menghargai akan berkat Tuhan yang berupa makanan, baik itu nasi ataupun makanan yang lainnya, sehingga kita tidak lagi dengan mudah asal ambil makanan, entah banyak entah sedikit, tidak peduli, yang penting kalau nanti kekenyangan, kalau sisa ya sudah dibuang. Nah, masih adakah Bapak Ibu Saudara, terlebih anak-anak, kalau makan jangan sampai sisa ya, ambil secukupnya. Kalau kurang baru bisa nambah lagi. Itu artinya kita menghayati makanan itu sebagai anugerah Tuhan yang harus kita hargai. Kalau kita perhatikan bagaimana susahnya, payahnya, repotnya petani di dalam menanam padi, tidak mudah, membutuhkan waktu yang lama, perjuangan yang tidak mudah. Karena setelah ditanam pun padi itu harus dipelihara, disiangi, diambili rumputnya, dan juga dijaga supaya ketika sudah mulai panen tidak dimakan tikus ataupun tidak dimakan oleh burung-burung. Nah, di sini kita melihat yang pertama, yaitu hidup berpantang dan berpuasa membuat kita semakin menjadi dekat dengan Tuhan, menjadikan kita semakin bisa merasakan juga kesusahan orang lain. Bahkan dalam puasa kita tidak sekedar puasa menahan dari rasa lapar, dari rasa haus, tetapi juga puasa kita berpantang itu untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar kehendak Tuhan. Berpuasa untuk ngerasani, ya kan Bapak Ibu Saudara? Atau juga puasa yang lain, puasa untuk tidak menjelek-jelekan orang lain, memfitnah orang lain. Nah, dan sebagainya, banyak yang bisa kita lakukan dalam berpuasa dengan cara pantang itu. Yang kedua, kita melihat di sini hidup berkenan kepada Allah, sebagaimana Allah Bapa yang menyatakan di dalam firman-Nya yang kita baca tadi dari Injil Markus 1 ayatnya yang ke-11, dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga, yaitu suara Bapa yang mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, di sini kita belajar supaya hidup kita itu boleh semakin berkenan kepada Tuhan.
Bagaimana caranya? Apa maksudnya? Artinya tidak hanya cukup bangga, cukup puas, rajin di dalam menjalankan ibadah kita secara ritual formal. Sebagaimana Tuhan Yesus mengkritik para pemuka agama Yahudi, baik itu orang Farisi ataupun orang-orang ahli Taurat dan sebagainya, bahwa ibadah itu tidak hanya sebatas ritual formal, tetapi bagaimana ibadah yang nyata itu dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang terpenting bagi kita, sehingga dalam ibadah ini kita tidak hanya terjebak oleh pada rutinitas ritual belaka. Kita rajin berdoa itu baik, kita mendalami firman Tuhan itu baik, kita juga selalu berdoa bagi orang lain itu baik, kita rajin beribadah, sekalipun pada masa pandemi ini sekali lagi kita belum bisa ibadah bersama-sama di gereja, namun kita tetap harus beribadah, yaitu di rumah kita masing-masing. Justru ketika beribadah di rumah, kita bisa bersama dengan keluarga kita, bisa bersama dengan suami, istri, atau orang tua dengan anak-anak, atau anak-anak dengan orang tua. Di dalam beribadah di rumah pun kita juga harus belajar bersikap dengan baik dan benar sebagaimana kita beribadah di gereja. Ada tata caranya, ada tata caranya, di mana kita saat berdiri, mari kita bersama-sama ikut berdiri. Di mana saatnya kita itu duduk, mari kita juga duduk. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, di saat kita merenungkan, di saat kita berdoa, kita juga harus mengikuti bersama-sama. Itu artinya kita beribadah dengan sungguh-sungguh, yang tidak hanya terbatas oleh ruang, yaitu di dalam gedung gereja atau di ruang ibadah, tetapi di rumah pun juga bisa menjadi ruang ibadah kita bersama dengan keluarga. Namun sekali lagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang secara ritual formal tidak cukup. Kita harus melanjutkan ibadah kita, ibadah secara nyata di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di dalam puji-pujian yang saya ambilkan dari PKJ 264, mengajak kita untuk merefleksikan firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita baca bersama saat ini. PKJ 264 diberi judul Apalah Arti Ibadahmu. Saya akan menyanyikan. Bapak Ibu Saudara anak-anak kalau bisa silahkan bersama-sama dengan saya menyanyikan Apalah Arti Ibadahmu kepada Tuhan. Yang lagunya demikian. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Refnya, ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Nah, sangat jelas ya Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. PKJ 264, apalah arti ibadahmu? Kalau kita beribadah hanya secara ritual formal saja, bahkan tragisnya ibadah secara ritual formal pun ya hanya ala kadarnya, tidak kita hayati dengan sungguh-sungguh. Apalagi
tidak kita praktekkan, tidak kita berlakukan firman Tuhan, maka tidak ada artinya ibadah kita itu kepada Tuhan. Karena ibadah yang berarti kepada Tuhan, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mengasihi sesama kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang mendapatkan perjanjian kasih karunia. Sebagaimana perjanjian itu diberikan oleh Tuhan kepada Nuh, juga berlaku bagi kita. Kalau Nuh diberikan tanda, yaitu dengan datangnya, hadirnya, nampaknya pelangi, itu menjadi penanda bahwa kasih Allah itu segera datang dan nyata dalam kehidupan manusia. Karena sehabis hujan, sehabis air bah, semuanya itu kembali berangsur dikit demi sedikit menjadi pulih dan semakin baik, dan kehidupan umat manusia menjadi semakin baik. Demikian pula kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Perjanjian yang Tuhan berikan pada waktu dulu kepada Nuh ataupun kepada Abraham, kepada bapa leluhur kita, berlaku bagi kita orang yang percaya. Mari kita terus berpengharapan di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi ini. Jangan pernah menyerah untuk terus berjuang. Jalani hidup kita dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya menjalani secara ritual formal saja ataupun bahkan ala kadarnya, tetapi juga mendengarkan firman Tuhan, juga memberlakukan dan juga mempraktekkan, menerapkan dengan memperhatikan saudara-saudara kita. Semoga dengan keberadaan kita ini kita semakin dikuatkan, karena Allah menetapkan sekali lagi perjanjiannya terhadap umat Allah yang bertobat dan memilih hidup benar sebagaimana yang kita imani. Tatkala umat memegang dan menghidupi perjanjian tersebut, Allah turut campur tangan dalam masa-masa sulit kita. Sebab Yesus Kristus sendiri juga mengalami pencobaan di padang gurun. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca. Kalau kita lihat dari Injil sinoptiknya, yaitu baik dari Injil Matius maupun Lukas, terlebih Matius di sana dijelaskan dengan sangat gamblang bagaimana peristiwa Yesus itu harus juga menghadapi, menjalani masa-masa sulitnya, masa-masa pencobaannya, yaitu ketika harus berpuasa di padang gurun 40 hari 40 malam. Maka kita pun juga ada baiknya untuk menerapkan juga mendisiplin diri kita, belajar semakin mendekatkan diri pada Tuhan dengan berpuasa yang tidak hanya menahan rasa lapar, tetapi juga menahan hawa nafsu kita, yaitu menghentikan keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya dengan firman-Nya. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani, dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan rendah hati kita kembali datang untuk menaikkan doa-doa syafaat yang nanti bersama kita akan akhiri dengan nyanyian doa Bapa kami. Mari kita satukan hati menaikkan doa syafaat. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami sudah memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Kami mohon tuntunan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk dapat menghayati masa Prapaskah ini sebagai masa di mana kami harus mengoreksi diri, melihat diri kami, supaya hidup kami semakin berkenan dan berpadanan dengan kehendak Tuhan. Mampukanlah kami hidup di dalam pengharapan akan janji yang Allah nyatakan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janji kepada kami umat-Mu ini. Berikanlah kami kesetiaan untuk dapat memberlakukan firman-Mu, agar di masa Prapaskah ini kami semakin berkenan kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami juga menaikkan doa syafaat ya Bapa untuk situasi kondisi gereja Tuhan dimanapun berada, baik GKI Kabangan, gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di dalam memasuki masa Prapaskah, supaya gereja Tuhan semakin boleh menghayati akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Tidak hanya kami mengerti, namun juga kami teladani, kami laksanakan dengan hidup rela berkorban bagi sesama kami. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang menjalankan tugas pelayanan di tengah-tengah masa pandemi. Walaupun belum bisa beribadah secara tatap muka, secara onsite di gereja, tapi kami bersyukur karena selalu boleh merasakan kasih Tuhan, kehadiran Tuhan melalui ibadah yang kami laksanakan secara online. Tuhan yang memberkati, menyertai kami. Juga majelis jemaat yang melaksanakan tugas pelayanan, supaya diberi Tuhan kemampuan, diberi Tuhan hikmat, lebih sungguh-sungguh dan makin sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Juga umat Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari, di dalam pekerjaan, Tuhan berkati supaya saudara-saudara kami tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tuhan berikanlah kecukupan melalui pekerjaan yang dilakukan, melalui segala daya upaya yang dikerjakan, menjadi sarana berkat anak-anak yang sekolah, yang kuliah masih secara daring. Tuhan juga memberkati supaya dapat melaksanakan tugas belajar
tetap dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas belajar dengan sebaik mungkin. Para guru dalam mendidik para siswa, para murid, dosen yang mendidik mahasiswanya juga diberi Tuhan hikmat supaya tetap dapat berjalan proses belajar mengajar dengan baik sekalipun masih di masa pandemi ini. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk rencana-rencana ibadah pada masa Prapaskah ini Tuhan, bahkan sampai perayaan Paskah nantinya Tuhan, kami juga belum tahu apakah kami kelak dapat ibadah secara onsite, ibadah tatap muka berjumpa dengan sahabat kami. Namun apapun yang boleh terjadi, kami mohonkan berkat Tuhan supaya ibadah-ibadah yang sudah direncanakan di masa Prapaskah ini dapat berjalan dengan baik. Kami semua dapat menghayatinya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemerintah bangsa dan negara kami di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, supaya diberi Tuhan hikmat, diberi Tuhan kemampuan bersama kami segenap warga negara Indonesia dari segala elemen unsur bangsa yang ada bersatu padu sungguh-sungguh di dalam melawan COVID-19 ini, supaya COVID-19 dapat segera berakhir, kehidupan kembali pulih berangsur menjadi semakin baik. Bapa yang penuh kasih, inilah doa syafaat kami. Banyak doa yang belum dapat kami aturkan secara pribadi, namun kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa saudara-saudara kami dari rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri syafaat ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Tibalah saatnya kita mengaturkan persembahan. Janji Tuhan Allah selalu digenapi dalam hidup kita. Janji pemeliharaan Tuhan Allah selalu ada sepanjang hidup kita. Seperti tertulis di dalam Yesaya 46 ayat yang ke-6, sampai masa tuamu aku tetap
dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Marilah kita mengucapkan syukur atas kasih setia Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa atas segala kasih, karunia, anugerah dan berkat yang telah Tuhan karuniakan kepada kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga sampai saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Dan kalau pada kesempatan ini Bapa memperkenankan kami untuk menghaturkan persembahan kami, meskipun persembahan kami tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kami, tetapi kami yakin dan percaya Bapa berkenan untuk menerima. Maka kami mohon ya Bapa, sucikanlah persembahan kami ini sehingga layak untuk kami haturkan di hadirat-Mu dan berguna bagi kemuliaan nama-Mu serta pelebaran kerajaan-Mu. Dan kami pun juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini bersama-sama kami melaksanakan ibadah ini. Kiranya Bapa berkati di dalam kehidupannya, baik di dalam pekerjaannya, di dalam studinya, di dalam kuliahnya, dan apa yang dilakukannya untuk mencukupi kehidupannya. Senantiasa Bapa berkati, sehingga di lain waktu kami akan bisa mengaturkan lebih baik dan lebih baik lagi. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa bagi majelis jemaat-Mu yang saat ini Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Bapa berkati dengan kebijaksanaan dan kemampuan sehingga bisa melaksanakan tugas ini dengan baik dan benar, mengelola persembahan ini dengan baik sehingga berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalan hidupku tak selalu tanpa Kamu yang berkat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti
Saudaraku, masukilah kehidupan saudara dengan sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa janjinya selalu tergenapi, rancangannya selalu baik untuk manusia. Jalanilah hidup dengan tetap setia pada janjinya. Tetaplah setia kepada Tuhan Allah Sang Penyelamat. Janji setia pada pasangan, keluarga, dan janji setia menjaga bumi beserta ciptaannya. Kami mau menjalani hidup ini dengan setia pada janjinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.